Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam diri manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan bergizi. Macam-macam makanan sehat dan bergizi. 1. Makanan pokok. 2. Lauk pauk. 3. Sayuran. 4. Buah-buahan. Dan 5. Susu. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein itu dibagi menjadi 2, yaitu nabati dan hewani. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang makanan berlemak. Kandungan lemak banyak terdapat pada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pemikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua kita. Akan tetapi, seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lainnya. Saat bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Akan tetapi, saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri, minum sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan belajar mengikhlaskannya. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bayi 0 sampai 2 tahun, kanak-kanak atau balita 2 sampai 5 tahun, anak-anak 6 sampai 10 tahun, fase remaja perempuan 11 sampai 18 tahun, laki-laki 11 sampai 20 tahun. Untuk dewasa 20 sampai 40 tahun, untuk lansia atau manula di atas 50 tahun. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Salam sehat, corona minggat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.